Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 25 Desember 2021. Dan sebelum memulai live update hari ini, saya mewakili kru Tribun Video.com mengucapkan selamat Hari Raya Natal tahun 2021 bagi Anda yang merayakan. Dan Tribuners seperti biasa dalam live update kali ini kami akan menyajikan informasi teraktual yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners menyambut Natal, total ratusan personel Polri disiagakan di 190 gereja yang melaksanakan ibadah misa Natal di Malinau, Kalimantan Utara. Dan berdasarkan data Polres Malinau, total personel Polri yang disiagakan berjumlah 169. Ditambah personel dari TNI dan institusi pemerintah daerah juga pihak keamanan gereja. Selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, jurnalis dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Supri. Halo rekan Dea. Baik, rekan Supri silakan dengan informasi yang sudah Anda dapatkan. Bisa Anda laporkan seperti apa metode pengamanan Natal 2021 ini di Malinau? Baik, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa untuk pengamanan di Kabupaten Malinau sendiri, seperti yang dibahasakan sebelumnya bahwa hasil data dari Polres Malinau mendata ada 190 gereja yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Malinau. Namun untuk pengamanan sendiri dipusatkan di 4 kecamatan sekitar wilayah ibu kota perkotaan meliputi Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Nah, untuk personil sendiri seperti yang dibahasakan juga sebelumnya bahwa ada 169 personil dari Polri, khusus dari Polri, kemudian ada tambahan dari TNI, dan ada juga dari institusi pemerintah daerah meliputi seperti personel Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, dan damkar dan penyelamatan dan seterusnya. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan dari yang dikutip dari Kabak Ops Polres Malinau bahwa untuk komposisi pengamanan sendiri dilakukan sejak malam tadi, di mana sebelum melakukan pengamanan Brimob dari Polres Malinau telah melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah gereja di sekitar 4 wilayah kecamatan tersebut sebelum dilakukan pengamanan. Untuk plotting personel sendiri tergantung dengan tingkat kerawanan gereja atau rumah ibadah, di mana sebelumnya personil memplotting ada 2 personil Polri ditambah personel Satgas Gabungan. Nantinya akan melakukan pengamanan mulai sejak malam tadi hingga hari ini, pengamanan misa hari ini. Ya. Baik, rekan Supri, lalu untuk terkait pengamanan jalur masuk ke Malinau, ada berapa pos yang didirikan dan apa menjadi perhatian juga oleh petugas? Baik, pada saat pagi tadi juga kami telah memantau, Tribun Kaltara telah memantau beberapa titik, khususnya di Bandara Kolonel R.A. Besing, jalur transportasi udara. Arus mudik terpantau cukup ramai, padat dari hari-hari biasanya, dan arus mudik rata-rata didominasi oleh penumpang kedatangan. Untuk pos pengamanan sendiri atau pos pengamanan pelayanan dan pos terpadu diprioritaskan di 2 titik pada umumnya, yakni di perbatasan Kabupaten Malinau dan Nunukan, dan di perbatasan Kabupaten Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian 3 pos lainnya ada di jalur masuk semua moda transportasi, mulai dari udara di Kolonel R.A. Besing, kemudian laut di Pelabuhan Malinau Kota dan Terminal Malinau Kota. Yang menjadi perhatian dari personel atau petugas gabungan adalah soal mengatur intensitas pelaku perjalanan yang masuk maupun yang keluar di Kabupaten Malinau. Di antaranya mengecek atau memeriksa terkait status vaksinasi pelaku perjalanan. Namun sampai saat ini
belum ada informasi berapa jumlah, namun yang terpantau di lapangan memang rata-rata untuk jalur keluar masuk di Kabupaten Malinau pada saat hari ini bertepatan dengan perayaan Natal lebih padat dari hari biasanya. Rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri untuk laporan Anda dari Malinau. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gereja Katedral Jakarta pada Sabtu hari ini 25 Desember 2021 kembali menggelar rangkaian ibadah misa Natal secara offline atau tatap muka. Ibadah misa pontifikal di Gereja Katedral digelar secara hybrid, yakni tetap muka dan daring mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Bagaimana suasana terkini? Sudah bergabung dengan kami rekan jurnalis Tribun News ada Danang Triatmojo di sana. Halo rekan Danang. Halo rekan Dia. Ya, rekan Danang, bagaimana bisa Anda laporkan untuk penerapan protokol kesehatan saat misa Natal hari ini di Gereja Katedral? Ya, berdasarkan pantauan di lokasi, cukup banyak umat Kristen yang melangsungkan ibadah di Gereja Katedral. Protokol kesehatan pun terlihat begitu ketat diterapkan. Pertama, misalnya para jamaat yang ingin mengikuti misa secara tatap muka diwajibkan mendaftar terlebih dahulu secara daring melalui website Bela Rasa. Nantinya mereka akan mendapatkan QR Code. QR Code tersebut yang nantinya juga akan dipindai dan dicocokkan dengan KTP pada saat ingin masuk gereja. Selanjutnya, saat jemaat ingin masuk ke gereja, jemaat harus diharuskan melakukan scan pindai pada aplikasi Peduli Lindungi, melewati pemeriksaan suhu tubuh, melewati pemeriksaan metal detektor, mencuci tangan pada tempat yang disediakan, serta wajib memakai masker selama ibadah berlangsung. Dea. Baik, lalu berapa untuk kapasitas jemaat yang bisa mengikuti ibadah tatap muka di Katedral Jakarta? Ya, tadi Humas Keuskupan Agung Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suwadi, dalam wawancaranya tadi mengatakan kapasitas Gereja Katedral pada Desember ini naik menjadi 40%, setelah sebelumnya pada awal pandemi hanya diizinkan 20%. Pada perayaan Natal tahun ini, Gereja Katedral menyediakan kuota kapasitas untuk 650 umat yang mau mengikuti misa secara tatap muka. Guna menjaga protokol kesehatan, khususnya penjagaan jarak, dan menghindari penumpukan, Gereja Katedral membagi lokasi duduk para jemaat menjadi 3 bagian. Pertama, di dalam gereja untuk 310 umat, kedua di aula yaitu 210 umat, dan di Plaza Maria sebanyak 130 umat. Dea. Ya, rekan Danan, diketahui memang ada Masjid Istiqlal ya yang berdiri tepat di depan gereja katedral ini. Lalu informasi yang kami dapatkan bahwa Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir maksud kami untuk para jemaat misa Natal hari ini. Ya, benar sekali. Jadi setelah Masjid Istiqlal selesai direnovasi sekitar 1 tahun lalu, pihak Masjid Istiqlal kembali mengizinkan penggunaan lahan sebagai tempat parkir jemaat gereja katedral. Pihak gereja katedral melalui Humas Keuskupan Agung Gereja Katedral, yaitu Susiana Suwadi, berterima kasih atas bantuan ini kepada jajaran pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal karena telah memberikan izin parkir untuk jemaat gereja. Jemaat, kata Susiana, merasa dimudahkan karena lokasi parkir yang berdekatan dengan gereja. Bantuan ini menurutnya juga mendukung tema perayaan Natal yang diusung Gereja Katedral tahun ini, yakni cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Danang Triatmojo untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Umat Nasrani di Kota Sorong, Papua Barat kembali menggelar misa Natal tahun 2021 serentak dengan khidmat. Ketua Majelis GKI Maranatha, Pendeta Rain Tanawani mengatakan peringatan Natal 2021 ini merupakan kegiatan yang telah terjadwal. Dan untuk mengetahui pelaksanaannya, akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Papua Barat ada Sawan Asari Raharusun di sana. Halo rekan Sawan. Halo Dea. Baik, rekan Sawan, bagaimana berdasarkan pantauan Anda di lapangan untuk pelaksanaan ibadah Natal di Sorong? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa sejak tanggal 24 Desember tahun 2021 kemarin rangkaian misa Natal telah dilakukan oleh umat Nasrani di Kota Sorong sendiri.
Sebelum pelaksanaan misa Natal di Kota Sorong sendiri, ada dilakukan sterilisasi oleh petugas Gegana Brimob Polda Papua Barat, dan juga semalam sempat ada misa Natal pertama di Kota Sorong dijaga oleh saudara-saudara Muslim dari Maluku, begitu. Dea. Ya, lalu seperti apa untuk teknis ibadah lantaran ini mengingat masih di tengah pandemi COVID-19, Safwan? Iya, pelaksanaan misa Natal di tahun 2021 ini tentu ada beberapa standar yang dilakukan dikeluarkan oleh gereja, yakni pembatasan jamaah yang masuk dalam gereja untuk melakukan misa Natal sendiri. Yang awalnya Natal dilakukan kurang lebih 1.000 orang untuk satu kali misa Natal. Namun dengan adanya COVID-19 dan anjuran pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat, sehingga misa Natal yang dilakukan oleh jamaah umat Nasrani maksud saya di Kota Sorong dibatasi kurang lebih 50% untuk satu kali ibadah, dan berdasarkan informasi yang saya dapat, pelaksanaan misa Natal di Kota Sorong sendiri dibagi menjadi 3 kloter, yakni kloter pertama dilakukan mulai dari kemarin itu dilakukan sore sekitar pukul 5 dan dilanjutkan pukul 7 dan selanjutnya dilakukan sekitar pukul 9 begitu. Dea. Baik, lalu terkait pembatasan itu tadi, bagaimana dengan anak-anak dan lansia? Ibadahnya seperti apa? Apakah juga tetap diizinkan untuk mengikuti secara offline? Iya, Dea, perlu diketahui bahwa pelaksanaan misa Natal untuk 2021 di Kota Sorong sendiri ada beberapa pembatasan, yakni untuk usia di di beberapa gereja di Kota Sorong sendiri mereka membatasi untuk usia anak-anak dan juga lansia, karena mengingat COVID-19 saat ini hingga saat ini belum usai, maka pihak gereja menghimbau agar orang tua dan juga anak-anak mengikuti misa Natal via Zoom ataupun RRI Kota Sorong, sebab mereka sangat rentan untuk terpapar COVID-19, begitu dia. Baik, terima kasih rekan Safwan untuk laporan Anda dari Kota Sorong. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bali. Gereja Katedral Roh Kudus Renon Denpasar dipadati oleh umat Nasrani yang akan melakukan kebaktian Natal pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021. Terlihat seluruh umat nampak beribadah dengan tenang dan khusyuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Bali, Putu Sri Wahyuni, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sari. Mohon maaf Tribuners, terjadi sedikit masalah. Kita menuju ke Lampung untuk sementara. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan kunjungan sekaligus pengecekan kondisi perayaan misa Natal di Gereja Katedral Kristus Raja Kota Bandar Lampung pada Jumat malam 24 Desember kemarin. Menteri Agama hadir bersama Kapolda Lampung dan jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama menyampaikan beberapa pesan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Warta Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Joviter, bagaimana berdasarkan pantauan Anda malam kemarin kondisi perayaan misa Natal di Gereja Katedral yang dikunjungi Menteri Agama dari pantauan Anda?
Ya, dari pantauan terlihat bahwa kedatangan rombongan Menteri Agama Yakut disambut oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno. Dalam kesempatan itu, Menak Yakut juga menyampaikan pesan kepada para jemaat Gereja Katedral Kristus Raja dan mengucapkan selamat Natal agar perayaan Natal tetap berjalan dengan damai. Demikian Dea. Lalu apa saja pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama saat menyambangi ke sana, Joviter? Ya, Menteri Yakut mengajak semua umat, khususnya jemaat Gereja Kristus Raja, untuk menjadikan sebuah perbedaan adalah untuk menjadi kesatuan bagi bangsa dan bernegara. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak akan terbentuk tanpa adanya perjuangan dari umat agama lain. Menak Yakut juga menyebut bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini bukan hanya berasal dari kaum agama Islam ataupun agama tertentu, namun dari keseluruhan kesatuan agama yang ada di Indonesia. Demikian Dea. Ya, lalu berdasarkan pantauan Anda ini, apalagi aktivitas Menteri Agama di sana? Ya, setelah memberikan pesan di depan jemaat Gereja Katedral Kristus Raja, Menak Yakut mengikuti pertemuan dengan para pengurus gereja. Adapun dalam hal tersebut juga diikuti oleh para petinggi Kepolisian Daerah Lampung dan Forkopimda setempat. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung Joviter untuk informasi Anda. Kita beralih ke Bali Tribuners. Gereja Katedral Roh Kudus Renon Denpasar dipadati oleh umat Nasrani yang akan melakukan kebaktian Natal pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021. Terlihat seluruh umat nampak beribadah dengan tenang dan khusyuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Bali. Ada Putu Sri Wahyuni yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sari. Ya Mas ya. Tribuners, kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Suboombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya dari Bali. Gereja Katedral Roh Kudus Renon Denpasar dipadati oleh umat Nasrani yang akan melakukan kebaktian Natal pada hari ini Sabtu 25 Desember 2021. Terlihat seluruh umat nampak beribadah dengan tenang dan khusyuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Bali. Ada Putu Sri Wahyuni yang kini sudah bergabung. Halo rekan Sari. Halo Dea. Rekan Sari, bagaimana berdasarkan pantauan Anda suasana di Gereja Katedral Renon? Oke, ketika saya datang mengunjungi Gereja Katedral Renon Roh Kudus Denpasar, itu sudah dipadati oleh beberapa jemaat yang akan melakukan kebaktian Natal ya, Dea. Jadi suasananya pun tampak kusuk sekali para jemaat beribadah dan tampak sangat tertib ya untuk menjaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat yang memang sudah ditentukan oleh para panitia gereja, Dea. Terkait prokes itu tadi, apa saja yang disiapkan di sana? Oke, terkait protokol kesehatan yang disiapkan di Gereja Katedral Renon, ada aplikasi Peduli Lindungi, di mana para jemaat yang akan memasuki gereja diwajibkan untuk men-scan barcode aplikasi Peduli Lindungi yang terletak di titik-titik atau di pintu masuk gereja itu ya dia. Jadi selain itu juga ada wastafel untuk mencuci tangan, itu juga dipasang di tempat di mana para jemaat akan beribadah gitu. Jadi bukan hanya di luar gereja saja, di dalam juga ada wastafel. Nah, selain itu juga para jemaat di sini juga diatur untuk tempat duduknya agar tidak berdesak-desakan gitu dia. Nah setelah itu, setelah ibadah telah selesai dilangsungkan, para panitia gereja pun mensterilkan lingkungan gereja, baik itu tempat duduk atau meja yang sudah digunakan oleh para jemaat itu disemprot dengan desinfektan ya dia. Jadi para jemaat juga terlihat semuanya memakai masker dan mentaati protokol kesehatan yang ada dia. Lalu apakah semua umat mengikuti kebaktian secara offline di sana? Oke, jadi karena memang jumlah jemaat dari Gereja Katedral ini sangat banyak ya, jadi itu dibagi per 4 sesi untuk kegiatan persembahyangan secara offline gitu. Jadi ini dibagi 4 sesi. Yang pertama ada pada pukul 9 pagi, jam 12 siang, maksud saya dibagi menjadi 3 sesi, di mana pada pukul 9 pagi, 12 siang, hingga jam 6 sore. Sedangkan bagi umat yang mungkin masih takut untuk mulai persembahyangan secara offline, mungkin bisa langsung mengikuti kebaktian Natal ini dengan melalui link streaming Gereja Katedral yang disediakan di YouTube. Kalau untuk melalui link streaming tersebut, itu mulainya pukul 9 pagi dan juga jam 6 sore dia. Nah, sementara itu untuk jumlah
jemaat tadi yang hadir itu sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni harus 50% dari kapasitas, sehingga kurang lebih tadi jemaat yang datang itu sejumlah 2.500 jemaat ya. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Sari dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kita masih dari Bali, Tribuners, informasi berikutnya. Pada hari ini, 25 Desember 2021 pagi, Pelabuhan Sanur Denpasar dipadati oleh penumpang yang akan menyeberang ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Bertepatan dengan libur Natal dan akhir pekan ini, penumpang terlihat lebih banyak dari biasanya. Dan informasi terkini di Pelabuhan Sanur Denpasar hari ini akan dilaporkan langsung oleh I Putu Supartika, rekan jurnalis dari Tribun Bali. Halo rekan Putu. Oke, halo Dea. Ya, rekan Putu, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana bisa Anda gambarkan untuk situasi terkini di penyeberangan Pelabuhan Sanur Denpasar, terlebih bertepatan dengan libur Natal? Baik, terima kasih Dea dan saudara. Dapat saya laporkan bahwa dari pantauan Tribun Bali tadi pagi bahwa situasi penyeberangan di Pantai Sanur saat ini agak ramai dibandingkan dengan hari-hari berikutnya, hari-hari sebelumnya, saat pandemi COVID-19 ini. Di mana dari pantauan tadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 10 booth sudah mengantre untuk mengangkut penumpang menuju ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Di mana karena bertepatan dengan libur Natal ini, maka banyak wisatawan, khususnya wisatawan domestik yang melakukan liburan ke Nusa Penida. Demikian dia. Ya, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait lonjakan penumpang di Pelabuhan Sanur hari ini? Oke, dapat saya laporkan Dea bahwa menurut Syah Bandar setempat bahwa peningkatan penumpang untuk liburan Natal ini hampir 100%, atau kurang lebih 98% lebih, di mana ini dibandingkan dengan bulan November lalu, di mana untuk penumpang ke Nusa Lembongan dan Nusa Penida untuk bulan November ada sebanyak 344 kali penyeberangan booth dengan jumlah penumpang yang menuju ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan itu sebanyak 15.461 orang, sedangkan yang turun di Pelabuhan Sanur pada bulan November 2021 itu sebanyak 14.344 orang. Nah, jumlah ini mengalami peningkatan pada bulan Desember ini mulai tanggal 1 hingga tanggal 25 Desember hari ini, di mana diketahui bahwa penumpang yang menyeberang ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan itu sebanyak 28.140 orang, sedangkan yang keluar itu sebanyak 24.638 orang dengan jumlah lalu lintas dari booth sendiri yaitu 646 kali. Sedangkan khusus untuk hari ini jumlah lalu lintas dari booth sendiri adalah 42 kali dengan jumlah penumpang yang menuju ke Nusa Penida maupun Nusa Lembongan itu sebanyak 2.089 orang, sedangkan yang keluar itu sebanyak 4.700, atau yang datang sebanyak 4.770 orang, sehingga ini tidak seperti biasanya, karena biasanya dulu saat semasa pandemi dalam sehari yang beroperasi hanya 5 booth atau maksimal 6 booth, dan penumpangnya juga paling banyak 100 orang dalam sehari. Demikian dia. Ya, lalu untuk pengawasan prokes terhadap penumpang di sana bagaimana, Putu? Untuk pengawasan prokes sendiri dari Syah Bandar Sanur telah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha dari booth sendiri, baik nahkoda maupun kru kapal booth, untuk selalu mengingatkan penumpang terkait dengan protokol kesehatan saat berlayar, karena di dalam perjalanan juga perlu diperhatikan terkait protokol kesehatan tersebut. Selain itu, untuk di darat sendiri juga telah dibangun posko pemantauan, termasuk posko untuk protokol kesehatan sendiri, di mana petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, dan juga pihak desa atau desa adat setempat tepatnya di wilayah Sanur mengadakan pemantauan. Selain itu, setiap pengunjung yang akan masuk ke Pantai Sanur dan juga Pelabuhan Sanur ini diwajibkan untuk melakukan scan barcode Peduli Lindungi. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh. Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kuala Baru pada Jumat 24 Desember kemarin. Dari Singkil, ia menelusuri Sungai Naik
perahu kayu bersama masyarakat sebelum sampai ke Kuala Baru. Sementara itu untuk mengecek perbatasan, Kapolres harus menaiki angkot dari Kuala Baru. Mengenai ini, rekan Dede Rosadi, jurnalis Rambi News akan memberikan laporan lengkapnya. Halo rekan Dede. Ya, Dea. Rekan Dede, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapat dan juga pantauan kemarin, apa alasannya sebenarnya Kapolres harus menaiki angkot dan perahu tadi untuk melakukan pengecekan vaksinasi? Dapat saya sampaikan bahwa memang angkot ini merupakan satu-satunya kendaraan yang ada, kendaraan roda 4 yang ada di Kuala Baru. Sementara untuk menuju akses Kuala Baru sendiri dari Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, hanya bisa naik perahu. Sementara kalau untuk naik roda 4 harus memutar dan bisa menempuh sampai 6-7 jam perjalanan melewati kabupaten lain, dan yang paling dekat ini dari Singkil, ketika naik perahu menuju Kuala Baru ini sekitar 30-45 menit. Nah, sampai di Kuala Baru ketika selesai mengecek pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Kapolres ini mungkin di luar agenda sebelumnya tiba-tiba mau ngecek perbatasan. Nah, untuk ngecek perbatasan ini kan cukup jauh jaraknya dan hanya ada angkot, akhirnya naik angkot dan sampailah ke perbatasan. Itu pun tidak bisa sampai sepenuhnya dengan naik kendaraan karena harus melalui jalan kaki, ditambah jalan kaki, dan barulah bisa mengecek patok perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Aceh Selatan. Lalu seberapa jauh ini menuju perbatasan Aceh Singkil dengan Kabupaten Aceh Selatan di Kecamatan Kuala Baru? Kalau dari Singkil sendiri itu butuh waktu hampir sekitar 2 jaman karena kita harus melalui dulu perahu, kemudian nanti naik kendaraan, dan jalannya pun medan jalannya cukup berat karena masih berupa tanah serta berlumpur-lumpur untuk naik kendaraannya, kemudian nanti lanjut jalan kaki. Jadi jaraknya cukup jauh dan memang lokasi patok perbatasan ini sebetulnya tidak jauh dari jalan yang berlumpur tadi, ada sekitar di pinggir laut, cuman memang masih dalam kawasan hutan yang cukup lebat. Demikian. Ya, rekan Dede, terakhir bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi Kecamatan Kuala Baru? Kecamatan Kuala Baru sendiri sebetulnya tidak terlalu jauh ya dari ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, cuman karena terpisah wilayahnya, dipisahi oleh sungai yang sangat besar. Sungai itu lebarnya kira-kira 30 meter. Nah, dan akses saat ini satu-satunya untuk menuju ke Kuala Baru itu hanya bisa melalui sungai, naik perahu, dan memang pemandangannya juga cukup ekstrim. Ketika naik perahu itu kita akan pasti akan menemui buaya yang sedang berjemur di pinggir-pinggir. Nah, Kecamatan Kuala Baru sendiri itu penduduknya sekitar 6.700-an jiwa, dan memang termasuk salah satu kecamatan yang masih terpelosok karena masalah akses ini. Dan untuk menikmati listrik pun mungkin mereka masih dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Aceh Singkil ini termasuk yang belakangan. Kemudian mata pencarian penduduknya di sana itu mayoritas hampir 90% itu adalah nelayan, selebihnya itu adalah pegawai pemerintah. Itulah mungkin satu-satunya mata pencarian di sana. Dan kawasan Kuala Baru atau Kecamatan Kuala Baru sendiri berbatasan dengan kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Artinya di sana itu masih sering masyarakatnya menjumpai binatang buas seperti orang utan, kemudian harimau, serta binatang-binatang yang lain. Cuman Kuala Baru sendiri cukup asik bagi para pencinta alam, kemudian para wisatawan yang ingin meneliti burung, biasanya di sana pergi ke sana. Kemudian di sana juga ada pohon madu, pohon yang sangat tinggi, dan biasanya tempat madu bersarang, dan itu tempat lebah bersarang, dan biasanya itu jadi juga salah satu mata pencarian masyarakat ketika memanennya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Banten. Aksi buruh yang terjadi pada Rabu 22 Desember kemarin masih menjadi sorotan banyak pihak, di mana para buruh dinilai telah melakukan tindakan anarkisme dengan menduduki kantor Gubernur Banten. Buntut aksi yang dilakukan oleh oknum buruh tersebut pun, kuasa hukum Gubernur Banten melaporkan oknum buruh ke Mapolda Banten.
Bagaimana proses pelaporannya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, jurnalis dari Tribun Banten di sana. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Tajudin, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana untuk situasi kemarin di Mapolda Banten? Apa benar Gubernur Banten akhirnya melaporkan oknum buruh ke Mapolda Banten atas aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa waktu lalu? Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2021, di mana tim kuasa hukum Gubernur Banten bersama dengan para alim ulama, kemudian tokoh FPI, dan beberapa tokoh agama Banten, mulai dari MUI, FSPP, dan beberapa tokoh pemuda yang ada di Banten, mereka mendatangi Mapolda Banten untuk melaporkan oknum buruh yang telah melakukan aksi unjuk rasa di pendopo Gubernur Banten, di mana aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh ini dinilai telah melakukan anarkisme dengan memasuki kantor ruangan Gubernur Banten dan menduduki ruangan Gubernur. Sehingga kemarin pada hari Jumat kemarin beberapa tokoh agama dan tokoh ulama juga mendatangi Mapolda Banten untuk melaporkan oknum-oknum yang telah viral videonya di beberapa sosial media kemarin ya. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Gubernur Banten atas persoalan dengan buruh tersebut? Baik, untuk respon dari pihak kuasa hukum sendiri bahwa Gubernur Banten dalam hal ini selaku Gubernur Banten merespon kaitannya aksi tersebut, di mana menurut Asep Gubernur Banten menghargai hak-hak yang diutarakan oleh Serikat Buruh untuk menyampaikan terkait penetapan upah. Akan tetapi hal-hal yang dilakukan buruh itu menurut Asep dengan memasuki kantor ruangan Gubernur dan melakukan aksi anarkis, sehingga hal itu ada beberapa poin-poin yang ia sampaikan ke Mapolda Banten bahwa telah memenuhi unsur pidana, di mana dalam hal ini pihak kuasa hukum sendiri menilai bahwa tindakan yang dilakukan oknum buruh ini telah melanggar beberapa pasal, mulai dari pasal 170 KUHP tentang pengerusakan, kemudian ada juga dinilai bahwa para buruh ini telah sah melanggar pasal 207 KUHP, yaitu tentang penghinaan terhadap penguasa atau dalam hal ini Gubernur Banten. Kemudian selain itu juga Asep menilai bahwa secara sistematis ada unsur penghasutan dalam aksi buruh kemarin, di mana para buruh ini tidak biasanya hanya memberikan aspirasi atau menyampaikan aspirasi hanya di depan pendopo Gubernur, tetapi ini sampai masuk ke ruangan Gubernur, dan beberapa pasal-pasal lainnya termasuk pasal ITE yang disampaikan ke Mapolda Banten dia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Polda Banten, rekan Tajudin? Baik, untuk dari tanggapan Polda Banten sendiri kemarin sudah mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Banten, di mana dari Polda Banten sendiri mengapresiasi atas kedatangan para tim kuasa hukum Gubernur Banten dan menerima dengan hangat kunjungan mereka, dan terkait laporannya sendiri dari Kabid Humas Polda Banten mengatakan bahwa pihaknya akan serius konsen untuk bisa segera menindaklanjuti laporan polisi ini sesuai harapan yang disampaikan oleh para tokoh yang datang ke Mapolda Banten, di mana menurut Sinto bahwa hal ini apapun yang disampaikan oleh para tokoh dan juga kuasa hukum Gubernur Banten, Polda Banten akan segera menindak segera untuk menyelidiki dari kasus buruh tersebut, Dea. Baik, terima kasih rekan Tajudin. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara rekan Tajudin bersama Asep Abdullah Busro selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Banten. Selengkapnya. Kaitan dengan peristiwa kemarin, berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Buruh yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, pada prinsipnya bahwa Bapak Gubernur pada prinsipnya menghargai hak-hak daripada Serikat Buruh untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan upaya untuk kenaikan upah. Tetapi hal ini juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Dan kita sudah berdasarkan
inventarisasi terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang ada. Ini kita ada indikasi dugaan ada tindak pidana pengerusakan melanggar pasal 170 KUHP, kemudian juga ada tindak pidana karena sudah masuk ke ruangan gubernur di mana beliau merupakan representasi dari pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah, dan kemudian ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini sudah kemudian bentuk memenuhi delik tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang sah, melanggar pasal 207 KUHP, dan kelihatan juga gerakan massa ini juga digerakkan secara sistematis, dan kami lihat ada unsur juga tindak pidana penghasutan di pasal 160 KUHP. Selanjutnya kami juga dari tim kuasa hukum melihat berbagai rangkaian video yang viral di media dalam bentuk video-video pada saat di ruang lokasi gubernur, pada lokasi aksi unjuk rasa, dan karena ini bentuknya dalam bentuk video, maka kami juga melaporkan dalam konteks delik tindak pidana khusus pelanggaran pencemaran nama baik dan juga berkaitan dengan penghinaan dalam konteks undang-undang ITE. Jajaran Polres Cirebon Kota menciduk 2 sopir dan 2 kernet truk saat tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan pasangan sopir dan kernet tersebut masing-masing berinisial RM dan SR serta GR dan HW. Menurutnya mereka merupakan sopir dan kernet truk antar pulau yang beralasan nekat mengonsumsi narkoba agar tidak mengantuk. Dan bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Imam Baihaqi, jurnalis Tribun Cirebon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Imam. Ya, halo Dea. Rekan Imam, bagaimana bisa Anda ceritakan terlebih dahulu detail kronologis penangkapan pelaku yang mengonsumsi narkoba ini? Ya, penangkapan sopir dan kernet truk ini diawali dari temuan petugas yang sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dan saat melintasi Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lemah Lumpuk, Kota Cirebon, petugas mendapati 2 sopir dan kernetnya sedang mengonsumsi sabu di dalam mobil yang diparkir di sisi jalan. Dan selain itu, petugas juga mendapati mobil box truk yang berada di depannya juga sopir dan kernetnya sedang mengonsumsi sabu, sehingga mereka langsung diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Dea. Iya, Imam, setelah diringkus dan juga diperiksa ini ya, apakah diketahui berapa lama mereka sebenarnya mulai mengonsumsi sabu-sabu ini? Ya, dari hasil pemeriksaan sementara, keempat pelaku ini mengaku baru 2 dan 3 kali mengonsumsi sabu-sabu. Namun dari informasi tersebut, petugas juga masih mendalami kasus peredaran gelap narkoba, terutama untuk mengungkap jaringan atau pengedar dan bandar besarnya. Dari informasi yang sudah diterima, para pelaku ini membeli sabu dari seorang bernama Dede di Surabaya sebelum berangkat membawa truk. Dan saat ini petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap bandar tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Ahmad Imam sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Pada saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan patroli wilayah di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pinggir jalan depan pabrik Japa Covid, melihat dan menemukan pengemudi dan kernet yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Jadi pengemudi tersebut atas nama RM dan kernetnya atas nama SR,
dan juga ada satu mobil lagi di depannya atas nama GR dan HW. Pada saat dilakukan pemeriksaan penggeledahan, dari Satreskrim Narkoba menemukan 2 alat hisap sabu dan juga 1 buah pipet kaca, dan mereka sedang berada di pinggir jalan tersebut, ya. Dan berdasarkan pengakuan mereka mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara DD, dan transaksi dilakukan secara langsung. Mereka adalah supir yang berjalan dari arah Jakarta menuju ke arah Lombok, seperti itu. Oknum anggota TNI diduga menjadi pelaku tabrak lari dan pembuangan jasad sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju informasi berikutnya. Polda Jawa Barat melimpahkan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas di Nagrek, Jawa Barat dengan korban sejoli yang jasadnya dibuang ke Jawa Tengah ke Pomdam 3 Siliwangi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Acaniago mengatakan meski sudah dilimpahkan, pihaknya akan tetap membantu proses penyelidikan kasus kecelakaan yang menabrak sejoli tersebut. Dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Nasmi Abdurrahman, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Nasmi. Halo. Rekan Nasmi, bisa Anda informasikan untuk perkembangan terkini kasus tabrak lari yang jasadnya dibuang di Jawa Tengah? Iya, Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat diinformasikan bahwa kasus tabrak lari yang melibatkan 2 korban sejoli yang jasadnya ditemukan di Jawa Tengah saat ini sudah dilimpahkan ke Kodam 3 Siliwangi atau dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Pomdam 3 Siliwangi. Penyerahan atau pelimpahan perkara ini dilakukan oleh Polresta Bandung dan Polda Jabar di Polda Jabar kemarin. Dea. Ya, Nasmi, kenapa kasus ini akhirnya dilimpahkan ke Pomdam? Ya, dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, sejak dilakukan penyelidikan oleh Polresta Bandung dan Polda Jabar, ditemukan sebelumnya sudah dilakukan koordinasi dengan Kodam 3 Siliwangi karena ada indikasi atau dugaan pelaku merupakan anggota TNI AD. Dea. Ya, Nasmi, lalu terkait pelaku yang diduga anggota TNI Angkatan Darat ini, apakah sudah dibenarkan? Lalu apakah identitasnya juga sudah diungkapkan? Ya, informasi terbaru bahwa dugaan ada keterlibatan 3 anggota TNI AD itu terbukti benar adanya dan kemarin juga sudah dirilis oleh Puspenat bahwa dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan penyidik TNI serta Auditor Jenderal TNI untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku yang diduga terlibat. Adapun identitas ketiga pelaku yakni Kolonel Infanteri berinisial P saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Kemudian Kopral 2 berinisial DA saat ini menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang dan terakhir, Kopral 2 berinisial A menjalani penyelidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang. Dan informasi terbaru dari Kapendam 3 Siliwangi bahwa kasus ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengumpulan bukti-bukti oleh Pomdam 3 Siliwangi. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketiganya bakal diperiksa secara terpusat, namun sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan waktunya. Mengingat ketiga pelaku ini sekarang masih diperiksa di satuan masing-masing. Dea. Ya, maksudnya nanti ada kemungkinan ketiga terduga pelaku ini diperiksa secara bersamaan, begitu Nasmi? Ya, diperiksa secara terpusat di Pomdam 3 Siliwangi karena kasus ini terjadi di masuk wilayah Kodam 3 Siliwangi. Dea. Baik, terima kasih rekan Nasmi. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapendam 3 Siliwangi terkait kasus ini. Berikut keterangan dari Kolonel Infanteri Ari Tri Hedianto selengkapnya. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian.
Laga antara Gasma Enrekang versus PS Nenemalomo Sidrap dalam lanjutan putaran final Liga 3 Sulawesi Selatan tahun 2021 sempat terhenti di babak pertama. Laga yang digelar di Stadion Bumi Masen Rempulu, Kota Enrekang pada Jumat 24 Desember kemarin sore terhenti lantaran terjadi kericuhan. Para pemain PS Nenemalomo menyerang dan mengeroyok wasit yang memimpin jalannya laga. Kini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Aziz Albar, untuk mengetahui detail kronologi kejadian tersebut. Halo rekan Aziz. Halo rekan Dia dan rekan Tribuners. Ya. Rekan Aziz, bisa Anda informasikan apa sebenarnya penyebab terjadinya kericuhan ini? Ya, jadi pada laga kemarin babak lanjutan putaran final Liga 3 Sulsel tahun 2021 memang terjadi kericuhan yang mengakibatkan laga tersebut laga penentuan sebenarnya untuk menentukan posisi klasmen untuk memastikan lolos ke Liga 3 Nasional. Ini yang pertemukan antara Gasma Enrekang atau tuan rumah berhadapan dengan tim tamu dari PS Nenemalomo Kabupaten Sidrap. Dalam laga itu ketika pertandingan baru berjalan sekitar 25 menit terjadi insiden di mana pelatih dari PS Nenemalomo diberikan kartu merah yang mengakibatkan sedikit kericuhan sehingga laga sempat dihentikan sampai 10 menit. Namun setelah dilakukan mediasi, pertandingan sempat dilanjutkan hingga menit ke-46. Namun pada saat memasuki menit ke-46 kembali terjadi kericuhan di mana para pemain dari PS Nenemalomo memprotes keputusan wasit karena menganggap jarak pagar betis yang mereka diberikan kepada mereka pada saat tendangan bebas bagi mereka ini dianggap terlalu dekat. Namun insiden tersebut terlalu keras cara mereka memberikan protes terhadap wasit sehingga mereka para pemain atau kapten ke-11 dari PS Nenemalomo diberikan kartu kuning. Namun keputusan tersebut justru mendapat perlawanan keras atau protes keras dari para pemain Nenemalomo sehingga menyerang wasit yang memimpin jalannya laga sambil mengeroyok wasit dan mengakibatkan wasit mengalami cedera dan harus dievakuasi dari laga dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Masen Rempulu Kabupaten Enrekang. Seperti itu rekan Dea. Lalu bagaimana untuk kondisi terkini wasit yang sempat dikeroyok itu? Apakah sudah ada informasinya lagi? Iya, jadi berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan bahwa wasit yang memimpin jalannya laga diketahui bernama Bapak Robi Daeng Rewa yang merupakan wasit asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Wasit tersebut saat ini sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit RSUD Masen Rempulu Kabupaten Enrekang dan dia mendapatkan luka lebam di bagian kepala hingga mendapatkan 10 jahitan, kemudian juga mengalami lebam di bagian tubuh atau bagian dada dari wasit. Saat ini masih dalam proses perawatan dari tim RSUD Kabupaten Enrekang. Seperti itu rekan Dea. Oke, Aziz, lalu langkah apa yang akan ditempuh Asprof PSSI Sulsel terkait insiden kericuhan ini? Ya, berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Asprof PSSI Sulsel Ahmad Jabri, kemarin berdasarkan hasil wawancara kami, beliau mengatakan bahwa akan memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada klub maupun kepada pemain yang melakukan pemukulan. Tiga pemain sudah dalam radar dan siap akan diberikan sanksi. Namun sanksinya akan diputuskan berdasarkan rapat dengan Komdis PSSI. Seperti itu rekan Dea. Berarti hingga saat ini belum ada sanksi yang ditujukan ya kepada klub atau pemain tersebut? Iya rekan Dea, berdasarkan pernyataan dari Pak Ahmad Jabri kemarin, beliau mengatakan bahwa kondisi sanksi yang akan diberikan akan ditentukan berdasarkan rapat dengan Komdis. Namun dia memastikan bahwa sanksi yang akan diberikan adalah sanksi yang cukup berat dan tegas karena ini mengenai keselamatan wasit dan juga nyawa dan kenyamanan wasit dalam memimpin laga. Apalagi wasit tersebut mengalami luka berat dan 3 nama pemain sudah diidentifikasi kemarin dan siap akan dijatuhi hukuman. Kemudian juga selain diberikan hukuman dari federasi, para pemain tersebut yang melakukan pemukulan juga akan dilaporkan langsung ke tindakan pidana, dalam hal ini aparat penegakan hukum. Seperti itu, kan dia. Baik, Aziz. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pengurus ASKA PSSI Kabupaten Sidrap, M. Yusuf selengkapnya. Sama Asprof bersama tim-tim dari panitia pelaksana Liga 3, pada prinsipnya kami sudah memutuskan secara bersama tim pelatih, bersama pemain, bahwa pertandingan hari ini sudah selesai.
Bertanding itu siap menang, siap kalah. Terima kasih buat teman-teman bagi dari supporter Kabupaten Sidra. Dari apapun hasil keputusan dari tim Dewan Juri dan tim panitia pelaksana, ayo kita pulang yakin Sidra pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi mengunjungi sejumlah gereja di Kota Kendari pada Jumat 24 Desember petang kemarin. Salah satunya di Gereja Protestan Jemaat Ora et Labora yang berada di Jalan Lewata, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Dalam lawatannya, Ali Mazzi sempat berdialog singkat dengan Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Protestan Jemaat Ora et Labora, Dr. Martin Effendi Patulag. Dan informasi lengkapnya, Tribuners, akan disampaikan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra di sana. Halo rekan Fadli. Halo rekan Dea. Fadli, bisa Anda informasikan seperti apa kemarin kunjungan Gubernur dan juga Kapolda ya informasinya di gereja saat perayaan Natal? Ya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi dan Kapolda Irjen Pol Teguh Pestiwanto mendatangi gereja Jemaat Ora et Labora di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum kedatangan Kapolda dan Gubernur, Satuan Detasmen Gegana Brimob Polda Sultra melakukan sterilisasi gereja dengan menurunkan 12 personil dan dibagi dalam 2 regu. Kemudian ada 1 unit anjing pelacak. Di gereja tersebut dipastikan sterilisasi dilakukan untuk mengamankan atau memastikan tidak adanya bahan peledak ataupun benda yang mencurigakan. Kemudian 1 jam berikutnya Gubernur dan Kapolda Sulawesi Tenggara datang bersama rombongan yakni Danrem 143 Loleo, Presiden TNI Jenny Alfensyaan, kemudian ada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh dan sejumlah Forkopimda yang lain. Kedatangan Gubernur ini disambut pimpinan gereja yakni Martin Effendi Patulag. Saat kedatangan ini mereka sempat berdialog singkat tentang situasi keamanan gereja khususnya di gereja Jemaat Ora et Labora Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak lama kemudian mereka melakukan sesi foto bersama dengan sejumlah Forkopimda. Begitu, Dea. Baik. Apa Fadli yang disampaikan oleh Gubernur Sultra saat berkunjung ke sana? Ya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi saat bertemu dengan atau menyampaikan kunjungan kedatangannya di gereja, menyampaikan bahwa tujuannya menyambangi gereja-gereja di Kota Kendari ini untuk memastikan ibadah dan pelaksanaan ibadah Natal berjalan aman dan lancar hingga maupun terkendali. Dia juga memastikan bahwa pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Fadli, lalu seperti apa suasana perayaan Natal di Kendari untuk hari ini? Ya, perayaan Natal di Kota Kendari hari ini berjalan hikmat. Para pengurus gereja menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mereka membatasi jumlah jemaat 50% dari jumlah total kapasitas. Pelaksanaan dilakukan dengan secara hybrid. Sebagian jemaat datang di gereja sekitar 200. Kalau di gereja Jemaat et Labora sendiri kurang lebih 200 sampai 300 jemaat. Kemudian sisanya bagi jemaat yang memiliki kondisi kurang sehat dan sudah berumur, itu mereka diwajibkan untuk tetap beribadah dari rumah. Karena panitia sendiri menyiapkan live streaming dan lewat Zoom meeting untuk mengikuti ibadah gereja, ibadah Natal di khususnya untuk para jemaat Ora et Labora Kendari. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut rekan Fadli sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ini bagus kondisinya, kita datang bersama Kapolda dan Rem Forkopimda ya
untuk memastikan secara langsung bahwa situasi dan kondisinya terkendali dan aman. Ada ucapan Pak untuk di berenang Natal kali ini Pak? Ya tentu kita ucapkan selamat Natal ya buat tahun baru. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada harapan Pak dengan situasi di COVID seperti terakhir. ini? Ada harapan dari ini? Ya harapan kita kan ini ada protokol kesehatan. Nah mudah-mudahan tahun depan ini di 2022 COVID sudah segera berat, tapi ini tentu butuh kerja keras di antara kita semua. Mulai pemerintah, masyarakat, para alim ulama harus bahu-membahu. Kita perhatikan protokol kesehatan 3M dan 3T. Himbauan kemudian seluruh masyarakat wajib untuk vaksin. Karena vaksinlah salah satu untuk mencegah. Ini ada varian baru, Omikron ini kita harus waspadai, sehingga dengan vaksin insya Allah Omikron bisa teratasi. Ya? Oke, cukup Mas. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Berbagai cara dilakukan pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengejar target capaian vaksinasi COVID-19. Agar warga mau divaksin, pemerintah pun memberikan ancaman bahwa sertifikat vaksin akan menjadi syarat berbagai keperluan. Tak hanya itu, ada juga melalui cara bujuk rayu dengan menyiapkan berbagai hadiah bagi warga yang mengikuti vaksinasi. Seperti yang sedang tren saat ini dilakukan kepolisian di berbagai daerah, termasuk Polres Musirawas Utara juga membagikan hadiah hingga sepeda motor untuk peserta vaksin. Bagaimana pelaksanaannya? Ada wartawan Tribun Sumsel, Rahmai Aizullah, yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Halo, rekan Rahma. Halo, Dea. Ya, rekan Rahmat, bisa Anda informasikan selain sepeda motor juga ada hadiah apa lagi yang akan diberikan kepada warga yang mengikuti vaksinasi di sana? Baik, Dea dan Tribuners, Polres Musirawas Utara, Polda Sumatera Selatan menyiapkan 2 unit sepeda motor untuk hadiah door prize bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi COVID-19 hingga tanggal 31 Desember 2021. Nantinya pada tanggal 1 Januari 2022, Polres Musirawas Utara akan melakukan pengundian siapa-siapa saja pemenang dari masyarakat yang melakukan vaksinasi ini untuk mendapat sepeda motor tersebut. Kemudian selain sepeda motor, ada juga beberapa hadiah hiburan atau hadiah yang disediakan oleh Polres Musirawas Utara seperti setrika, kipas angin, dispenser, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Demikian, Dea. Ya, Rahmat, lalu setelah adanya hadiah-hadiah ya untuk para warga yang melakukan vaksinasi ini, bagaimana untuk update capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara hingga saat ini? Ya, setelah ada pengumuman dari Polres Musirawas Utara soal hadiah yang dijanjikan hingga hadiah sepeda motor ini, informasi yang kami dapatkan juga dari berbagai kecamatan, antusias masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini ada peningkatan. Nah, hingga hari ini, update data manual vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Musirawas Utara tercatat sudah 91.246 orang sudah melakukan vaksinasi atau 65,47%. Dari total data ini, penerima vaksin dari kelompok SDM kesehatan itu sudah 125,27% orang melakukan vaksin, kemudian kelompok pelayanan publik sudah 106,61%, kemudian kelompok lansia ini 51,15%, seterusnya kelompok masyarakat umum dan rentan 63,87%, dan kelompok remaja umur 12 sampai 17 tahun sudah vaksin sebanyak 11.704 orang atau 58,91%. Dea.
Ya, lalu kendala apa saja sebenarnya yang membuat vaksinasi di Kabupaten Musirawas Utara ini agak lambat? Ya, di Kabupaten Musirawas Utara dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya, khususnya di Sumatera Selatan, memang agak sedikit lambat karena hingga hari ini capaian vaksinasi COVID-19 di daerah ini yaitu 65,47%. Jadi informasi yang dijelaskan baik dari pemerintah Kabupaten Musirawas Utara maupun dari pihak kepolisian menyampaikan ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk mengejar target capaian vaksinasi COVID-19, yaitu diantaranya seperti kendala kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Kemudian ada juga kendala lain yaitu seperti kendala geografis, kondisi daerah, seperti misalnya kondisi jalan yang sulit dilalui untuk menuju desa-desa untuk melakukan vaksinasi. Kemudian juga ada kendala sosial, misalnya saat petugas vaksinasi sudah turun melakukan jemput bola ke desa-desa, tetapi masyarakat masih sedikit yang mengikuti vaksinasi karena mereka ada pekerjaan lain, maksud saya, misalnya ke kebun atau mencari ikan di sungai. Jadi kendala-kendala itu menghambat untuk mengejar target vaksinasi di Kabupaten Musirawas Utara. Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kapolres Musirawas Utara AKBP Eko Sumarianto selengkapnya. Ayo yang belum vaksin satu segera vaksin. Ada door prize hadiah menarik. Dan hadiah utama 2 unit sepeda motor dan hadiah hiburan lainnya yang akan diundi pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Jadi dulur-dulurku semua yang belum vaksin satu, ayo segera vaksin di Kita beralih ke Jawa Tengah. Seleksi perangkat desa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diwarnai berbagai polemik. Terbaru, kantor Kelurahan Kebon Romo, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, dikirimi selebaran surat misterius. Bahkan terdapat kata-kata yang tak pantas yang tertulis di dalam surat tersebut. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Solo, ada Septiana di sana yang akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Septi. Halo rekan Dea, ya. Rekan Septi, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi pemberian surat misterius tersebut? Ya, kronologi pemberian surat misterius tersebut terjadi di Balai Desa Kebon Romo yang ada di Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, yang diketahui sekitar pukul 8 pagi kemarin pada Jumat 24 Desember 2021. Dan surat tersebut sudah tergeletak di meja lobi Balai Desa Kebon Romo, yang mana tidak diketahui siapa pengirim dan ditujukan untuk siapa. Namun dalam surat tersebut berisikan kata-kata yang kurang menyenangkan dan menuju ke terhadap mengkritik dari pelaksanaan seleksi perangkat desa yang ada di Desa Kebon Romo. Ya, Dea. Bisa Anda informasikan terkait isi surat dari seseorang misterius tersebut? Isi surat tersebut diberi judul Balada Desaku, yang berisikan banyak kritik terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa yang ada di Desa Kebon Romo. Di situ terdapat juga mengatakan bahwa kepala desa maupun perangkat desa lainnya tengah melakukan pungli dan tidak bermain atau tidak melaksanakan seleksi perangkat desa secara jujur. Ya, lalu buntut dari adanya surat misterius ini, Septi, apakah ada peserta yang sebelumnya mengikuti pemilihan seleksi perangkat desa ini yang ingin membuktikan adanya kejanggalan? Ya, buntut dari adanya surat dari misterius tersebut, terdapat salah satu peserta dari seleksi perangkat desa di Desa Kebon Romo yang ternyata memiliki bukti bahwa seleksi tersebut mengindikasikan terjadi kecurangan.
yakni ada ketika saat mengikuti tes di Universitas Muhammadiyah Kudus terdapat satu calon perangkat desa yang keluar belakangan dan tetap mengerjakan tes tersebut ketika yang lainnya sudah meninggalkan ruangan. Dan kemudian hal itu dicurigai oleh peserta lainnya, yang mana dicurigai akan memenangkan seleksi perangkat desa kali ini. Dan setelah diumumkan pada hari Selasa lalu, ternyata dibenarkan bahwa perangkat desa tersebut dimenangkan oleh orang yang dicurigai oleh peserta lain tersebut. Baik, terima kasih rekan Septiana untuk laporan Anda dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah keadaan pandemi COVID-19, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas sekali lagi mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bagi Anda yang merayakan. Terima kasih telah menyaksikan live update siang ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.